Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Dharmendra, selaku guru PPL dari Universitas Megari Semarang, yang akan mengajar di kelas 11 IPS 4 pada mata pelajaran ekonomi peminatan ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ada yang pertama pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi historis, yang keempat teori klasik dan neoklasik, yang kelima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang keenam cara mengukur pertumbuhan ekonomi, yang ketujuh manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Sadono Sukirno, tahun 1996, halaman 33, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Menurut Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Yang kedua adalah sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja, yang kedua kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia, yang ketiga kenaikan produktivitas. Untuk selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama adalah menurut Friedrich List. Yang pertama masa berburu atau mengembara, yang kedua masa berternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, yang keempat kehidupan masyarakat berkembang dengan adanya pertanian, industri, dan perdagangan, yang terakhir adalah masa kerajinan. Yang kedua adalah Bruno Hildebrand. Yang pertama perekonomian barter, yang kedua perekonomian uang, yang ketiga perekonomian kredit. Ketiga menurut Werner Sombar. Yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup, kedua zaman kerajinan dan pertukaran, yang ketiga zaman kapitalis. Yang keempat menurut Karl Barth, tahun 1847 sampai 1930. Yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, yang keempat rumah tangga dunia. Yang selanjutnya adalah teori klasik dan neoklasik. Yang pertama, menurut Adam Smith, teori Adam Smith sendiri beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Yang kedua adalah menurut David Ricardo. Dia berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of
political intersection. Yang berikutnya adalah teori klasik. Menurut Robert Solow, dia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Yang kedua adalah Harold Domar. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sendiri ada 5, yaitu faktor yang pertama adalah faktor sumber daya manusia atau SDM, yang kedua faktor sumber daya alam, yang ketiga faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat faktor budaya, yang terakhir atau yang kelima sumber daya modal. Berikut adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Bisa kalian lihat untuk rumus mengukur pertumbuhan ekonomi adalah R sama dengan PDB tahun sekian dikurangi PDB tahun sekian dikurangi 1 dibagi PDB tahun sekian dikurangi 1 kali 100%. Ini dia contoh soalnya dan ini cara penghitungannya. Bisa kalian lihat pada tahun 2014 sebesar 8.692.500 dikurangi 8.262.000 dibagi 8.262.000 dikali 100% dan hasilnya 5,2%. Pada tahun 2015 hasilnya 5,6%, di tahun 2016 5,1% dan di tahun 2017 ada 11,3%. Ini dia rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014 sampai 2017 adalah 6,8%. Faktor pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintahan negara dalam meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negerinya. Yang berikutnya adalah manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya dalam kurung tenaga kerja dan modal. Sekian penyampaian dari Bapak. Apabila di dalam penyampaian Bapak kalian belum paham, silahkan kalian bertanya kepada Bapak apa yang belum kalian mengerti di materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.